Teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan baik dimanapun teman-teman berada. Terima kasih ya untuk kehadiran teman-teman di hari kedua kegiatan kita, yaitu kelas dukungan virtual, kegiatan yang diinisiasi oleh Help Nona, bekerja sama dengan PF Muda Pertamina Foundation, dan juga dukungan dari beberapa community partners lainnya, seperti Indonesia Volunteering Hub, Jadi PNS, Perempuan Berkisah, Holabek Jakarta, Tis the Life, SafeNet, Cinta Setara, Act Mental, Cerdashukum.id, Kolektif Advokat Keadilan Gender, Universitas Advokat Keadilan Gender, Universitas Pejuang Republik Indonesia, dan Tenggara Youth Community NTT. Semoga teman-teman yang hadir hari ini tetap bersemangat seperti hari sebelumnya atau bahkan mungkin lebih semangat lagi sehingga sesi selesai nanti. Kan menjadi tantangan kita bersama gitu. Berdasarkan dari catatan tahunan Komnas Perempuan, di sana disampaikan bahwa setiap tahunnya korban kekerasan seksual itu semakin bertambah. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, jumlah pengaduan memang berkurang, tetapi kalau berdasarkan data yang didapat gitu ya, sebenarnya jumlah peningkatan kekerasan seksual itu ada gitu. Hanya saja beberapa korban atau penyintas enggan untuk melakukan pengaduan. Mereka lebih senang untuk sharing dengan lingkungan sekitarnya atau dengan orang-orang terdekatnya. Nah, di dalam kondisi ini tentu kekerasan seksual itu menjadi kegelisahan dan tantangan kita bersama. Karena kita nggak bisa berdiam diri tentunya, ada suatu hal yang perlu kita lakukan dan ada sebuah tindakan preventif gitu yang perlu kita lakukan bersama. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, saya mau menyapa narasumber kita sore hari ini. Ada Mbak Citra Benazir. Halo Mbak Citra, selamat Halo sore. Faye, sore. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Baik. Kamu? Baik, baik juga. Syukurlah. Oke, jadi Mbak Citra ini teman-teman merupakan founder dari Tis the Life dan juga co-director dari Holabek Jakarta. Mungkin nanti Mbak sebelum memaparkan materinya bisa cerita sedikit nih secara singkat apa sih Tis the Life dan Holabek Jakarta, kemudian kegiatan seperti apa sih yang masih dilakukan sampai saat ini. Untuk Mbak Citra, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Faye. Mungkin sambil menunggu tim Help Nona untuk men-share screen presentasi, aku bisa mulai reintroduce myself ya. Selamat sore semua, saya Citra Benazir. Seperti yang tadi Faye sudah sebutkan, saya founder dari komunitas This the Life, yaitu sebuah ruang aman buat semua relawan, yang dimana saya memulai ini dengan teman-teman saya yang juga kami semua adalah relawan-relawan yang bisa dibilang handal ya, sudah di dunia kerelawanan sudah sangat lama, dan kita membuka ruang aman ini untuk menjadi support system yang jelas untuk relawan-relawan di luar sana yang mungkin telah mengalami hal-hal yang tidak menarik atau pengalaman-pengalaman buruk selama bertugas, dan juga sekalian sharing knowledge tentang pelajaran-pelajaran yang kita terima selama bertugas. Dan yang kedua, saya co-director dari komunitas Holabek Jakarta. Holabek Jakarta itu lebih bisa dibilang komunitas iya, ruang aman iya, gerakan juga iya, yang dimana kita membuka cabang di Jakarta. Dan Holabek itu adalah fokusnya untuk membicarakan pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik. Jadi seperti catcalling, seperti semua yang terjadi di pelecehan seksual yang terjadi di transportasi umum dan di jalanan. Dan kita sering sekali mungkin
teman-teman di sini sudah follow IG-nya holoback_JKT dan melihat kita sangat aktif menyuarakan pesan-pesan anti pelecehan seksual di ruang publik itu, yang juga kita biasanya kalau nggak pandemi bisa melakukan seperti chalk walk. Jadi di Car Free Day itu kita menulis pakai kapur di jalanan sekalian untuk bisa reach ke target, ke audience yang mungkin tidak ke reach kalau kita melakukan acara-acara atau webinar-webinar, seminar-seminar seperti ini. Jadi kita terus juga aktif bersama Women's March, aktif bersama Jakarta Feminis, dan banyak sekali mitra-mitra organisasi lain yang mempunyai satu visi, satu misi, yaitu raise awareness tentang kekerasan dan pelecehan seksual. Oke, let's start. Hari ini kita akan membicarakan menciptakan budaya aman di ruang publik. Tidak hanya pesan Holoback yang hari ini saya akan sampaikan, tapi juga aku di sini sebagai penyintas kekerasan dan pelecehan seksual yang selama ini mungkin sudah menemukan ya keberanian untuk bersuara dari keaktifan aku bersama komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi serupa, yang jadi para penyintas memperkuat aku untuk bisa share my story juga. Jadi anggap aku hari ini di sini sebagai teman saja, sebagai teman yang juga penyintas. Jadi apapun pertanyaan-pertanyaan yang nanti kalian punya, I'll be happy to answer. Next. Oke, aku suka sekali memulai sesi webinar itu dari data-data ya. Jadi benar-benar untuk mengingatkan kita lagi. Mungkin kemarin juga kalian sudah bicara langsung dengan pihak Komnas ya, tapi hanya untuk mengingatkan lagi realitanya seperti apa. Pada tahun 2020 lebih dari 430.000 kasus kekerasan seksual tercatat di Komnas Perempuan. Menurut Komnas Perempuan, setiap 2 jam setidaknya 3 perempuan Indonesia mengalami kekerasan seksual. 1 dari 3 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual. 90% dari pelaku merupakan laki-laki, 80% dari korban merupakan perempuan. Dan ini mungkin data yang salah satu yang menakutkan ya. Jakarta adalah salah satu kota paling berbahaya bagi perempuan di dunia. Ini juga hasil survei yang dicatat oleh Reuters, yang dimana juga waktu itu Holoback juga salah satu yang mendukung survei itu terjadi bersama koalisi Aman dan semua mitra-mitra. Next. Oke. Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender. Jadi sebenarnya kekerasan seksual itu hanya satu dari sekian banyak kekerasan yang berada di bawah payung kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual yang mungkin kalian sering sekali dengar adalah pelecehan seksual, terus perkosaan, mungkin kalian juga sering melihat pemaksaan kontrasepsi atau aborsi, dan juga pemaksaan perkawinan. Tapi it doesn't stop there, tidak berhenti di situ, karena masih banyak kekerasan-kekerasan lain yang di bawah kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan fisik seperti of course memukuli, menendang, dan juga sunat perempuan ya, FGM, female genital mutilation. Juga ada kekerasan psikologis yang tidak menghargai, mempermalukan, mengontrol. Kalau di relasi itu seperti posesif ya. Itu juga termasuk dari kekerasan psikologis. Ada juga kekerasan ekonomi, seperti menahan keuangan seseorang, menghalangi seseorang untuk memiliki aset, melarang seseorang untuk bekerja. Banyak sekali teman-teman di sekitar aku, lingkungan aku, yang tanpa dia sadari dalam relasinya berpacaran, mereka sangat ditindas ya dalam sektor ekonominya. Next. Oke, dilarang siul. Mungkin kalian belakangan ini sering kan dengar catcalling, dan ternyata kalau dari Holoback nih, siul itu juga bisa dijadikan seperti S, sharing konten pornografi baik gambar maupun video, I, intimidasi atau menggoda dalam bentuk apapun, U, ucapan atau komentar atas tubuh termasuk bersiul, L, lakukan kontak fisik yang tidak diinginkan. Jadi
hanya mau mengingatkan saja bahwa siulnya itu tersebut dilarang. Jadi it's benar-benar camkan bahwa catcalling itu bukan pujian, it's not flattering, we don't want it gitu. Kita nggak pernah meminta untuk di catcall, kita tidak pernah meminta untuk digoda di jalan, tapi juga perlakuan-perlakuan seperti ini juga yang dilarang, seperti sharing konten pornografi. Mungkin kalian belakangan ini juga dengar tentang termnya sih masih revenge porn ya, tapi banyak sekali yang salah dari term itu juga. Tapi semacam itu intimidasi atau menggoda, seperti mungkin tidak hanya sebatas siul, tapi kalau kita lagi jalan dicolek atau dipegang-pegang atau diapain gitu. Ucapan komentar atas tubuh banyak sekali kalau di luar negeri lagi mengadakan kampanye yang tidak hanya catcalling tapi juga fatphobia ya, yang dimana plus size perempuan-perempuan yang plus size itu digoda atau di catcallnya jauh lebih buruk dibanding yang lain gitu. Dan lakukan kontak fisik yang tidak diinginkan, tentunya sama megang-megang itu tidak boleh. Next. Oke, mengapa sih pelecehan sering dibiasakan? Ini hanya kayak ilustrasi ya, bahwa betapa deep-nya rape culture yang kita punya di budaya kita sehari-hari, tidak hanya budaya Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dari mungkin yang masih sangat harmless ya, itu seperti budaya seksis yang hanya judgment atau preconceived ideas yang kita punya, kalau ya laki kan emang harusnya gitu, perempuan harusnya di rumah aja, oh laki-laki nggak mungkin lah di catcall gitu. Padahal catcalling atau pelecehan dan kekerasan seksual itu aku sering bilangnya salah satu tindak kriminal yang tidak mendiskriminasi ya. Jadi pelakunya bisa siapa aja, korbannya juga bisa siapa aja gitu. Jadi itu semua udah cara kita merespons tentang kejadian-kejadian yang terjadi ini sebenarnya sudah sangat tertanam, yaitu di budaya patriarkis yang kita punya, yang kita di-raise, kita grew up dari dulu itu sudah dalam budaya seperti itu. Next step seperti stalking, catcalling, joke seksis, foto diam-diam, mungkin kalau lagi ini foto diam-diam juga kalau di Inggris waktu itu sampai dibawa ke pengadilan, sampai dirubah undang-undangnya untuk dimana kalau ada orang yang foto diam-diam di public transportation itu bisa dikenakan penalti yang sangat besar dan dihukum ya. Juga next, paksaan seksual, mengancam, meraba. Jadi intinya kalau apa sih pelecehan itu? Intinya kalau ada orang yang memaksakan orang lain untuk melakukan sesuatu tindakan seksual, dan juga ada orang lain yang memviolate ya otonomi tubuh kita, masuk ke ruang privasi diri kita gitu. Karena harus ada konsen kita sendiri, dan juga situasinya dan kondisinya itu tidak semena-mena ya. Dan next di puncaknya adalah ada perkosaan, pembunuhan, perkosaan massal. Perkosaan massal mungkin kalian sering dengar di war zone ya, atau di negara-negara yang memang terkadang itu yang bisa dilakukan oleh perempuan untuk bertahan hidup gitu, untuk bisa menafkahi anak-anaknya, bisa live safely. Terkadang perempuan-perempuan yang harus mengalah atas otonomi dirinya. Next. Oke, rape culture, budaya perkosaan. Lingkungan yang menyuburkan perkosaan dan kekerasan seksual sebagai hal yang biasa atau wajar. Ini nih mungkin kalian masih punya ya teman atau bahkan orang tua atau tetangga yang masih seperti ini gitu, yang sangat mewajarkan, yang ketika ada berita pelecehan atau kekerasan yang dipertanyakan adalah pakaian, atau menganggap bahwa oh ya perempuan sih gitu, seperti itu gitu, masih terus-menerus seakan-akan mencari alasan untuk memvalidasi adanya perkosaan dan kekerasan seksual itu terjadi ya. Tendensi menyalahkan korban, tendensi menikahkan korban perkosaan dengan pemerkosaan sebagai bentuk tanggung jawab ya, masih sangat tidak sensitif terhadap
korban. Dari proses pengadilannya pun harus berulang kali menceritakan, harus berulang kali dicek, harus berulang kali dipertemukan dengan korban, bahkan ujung-ujungnya diselesaikan dengan kekeluargaan atau menikahkan korban dengan pelaku. Dan menganggap lemah laki-laki korban pelecehan. Seperti tadi yang saya bilang, toxic masculinity di budaya Indonesia masih sangat kental dan sangat dalam sekali ya, yang dimana laki-laki selalu harus dianggap kuat, harus selalu dianggap bisa mendefend himself dari semua tindakan-tindakan pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi kepadanya gitu. Jadi belum ada juga budaya yang menormalisasikan bahwa laki-laki juga have emotions, can be a victim, dan laki-laki juga bisa juga seharusnya mempunyai ruang aman untuk tinggal di mana saja. Next. Victim blaming ya, ini mungkin singkat saja, budaya menyalahkan korban sehingga banyak penyintas akhirnya takut melaporkan kasus yang dialami. Para penyintas khawatir akan mendapat stigma buruk karena victim blaming. Jadi kalau ada hal itu terjadi kepada orang, misalnya seperti yang saya alami ketika saya usia 14 tahun, itu sangat bingung ya, harus bilang ke siapa yang bakal percaya, siapa yang bakal take action, karena ujung-ujungnya takut mendapat stigma buruk yang sebenarnya adalah korban tidak salah sama sekali gitu. Mereka juga dianggap merusak nama baik keluarga atau institusi. Mungkin kalian selama ini dengar tindakan-tindakan pelecehan dan kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan, di kampus misalnya, tapi atas nama baik kampus tidak diberitakan dengan jelas. Mereka bahkan dikriminalisasi karena melaporkan pemerkosaan tersebut. Ini mungkin yang paling dekat dengan kita, mungkin kasus Baik Nuril ya, dan beliau men-share video apa yang terjadi kepadanya, bukan malah diambil sebagai bukti, malah dipakai untuk mengkriminalisasikan dirinya. Victim blaming juga salah satu bentuk sikap penyalahan perempuan atas kekerasan seksual yang mereka alami. Semua kecenderungan memihak kepada para pelaku, seperti pelaku terkadang kalau di media diberitakannya dengan initials, dengan cuman misalnya S atau apa gitu namanya, tapi sedangkan nama korban pajang ya sebegitu lengkapnya gitu. Masyarakat juga lebih banyak mendengar cerita versi pelaku karena belum bisa menciptakan ruang aman tersebut untuk para korban. Next. Oke, kita di sini mau bicara tentang efek bystander ya, atau efek saksi. Kita mulai dengan kenapa sih kita kebiasaannya diam ketika melihat pelecehan di ruang publik ya. Mungkin selain rasa takut, males ikut campur urusan orang lain, atau benar-benar nggak tahu aja harus bagaimana gitu. Karena banyak sekali ya yang terjadi di sekitar kita gitu, yang dimana kita sebenarnya tahu dan lihat bahwa sedang ada yang dalam bahaya. Cuman karena kita tidak tahu harus berbuat apa, atau lebih mementingkan keamanan kita sendiri juga, jadi keseringan kali kita back off ya, kita kayak mungkin kayak mendoakan aja gitu dari jauh untuk yang korban catcalling tersebut atau pelecehan seksual di jalan. Tapi ada nih nanti intervention yang kalian bisa pakai ketika melihat ada pelecehan terjadi di jalan. Next. Oke, apa yang bisa kamu bantu untuk menciptakan budaya aman? Bantu. B, berani tegur pelaku. A, alihkan perhatian. N, ngajak orang lain membantu. T, tunggu situasi aman. U, upaya merekam. Nah, ini nanti kita akan go through satu-satu, tapi hanya untuk sekilas aja. Kira-kira berani nggak kalian untuk mengintervensi seperti ini di jalanan gitu kan? Apalagi kalau misalnya kalian juga sendiri dan kalian juga merasa kalau diapa-apai oleh pelakunya, atau kita nggak tahu bagaimana reaksinya, tapi mau nggak mau kita harus mengintervensi karena akan jauh lebih aman untuk para pelaku dan
untuk kita semua kalau para korban dan untuk kita semua kalau pelaku itu diberitahu ya bahwa apa yang ia lakukan itu salah gitu. Next. Oh oke. Back coba. Oke, mungkin kemarin ada yang tidak di-share ya. Oke. B ya, berani tegur pelaku. Lakukan dengan sikap jelas, tegas dan singkat. Langsung katakan pada pelaku bahwa yang mereka lakukan itu salah. Ini mungkin tipe intervensi yang paling apa ya? Karena kita mengkonfrontasikan langsung ya. Paling menurut aku pun tidak berani gitu sebenarnya untuk melakukan ini. Tapi banyak sekali teman-teman aku yang bisa gitu dengan lantang dan tegas memberitahu bahwa kelakuannya salah gitu. A, alihkan perhatian. Ini mungkin yang paling bisa kita lakukan ya sebenarnya. Memadamkan situasi, menghentikan pelecehan dengan melakukan distraksi atau pengalihan. Bisa juga kalau kita benar-benar tidak mau mengkonfrontasi pelaku, bisa kita seakan-akan kenal dengan pelaku, dengan korban, dan pura-pura aja tanya jam, tanya arah jalan. Yang penting korban tahu bahwa dia tidak sendirian di situ gitu. N, ngajak orang lain untuk membantu. Mencari pertolongan kepada pihak ketiga, orang ketiga termasuk lembaga atau institusi yang dapat membantu. Ini mungkin bisa dilakukan setelah pelecehan terjadi ya. Jadi mungkin to calm the korban down, kita bisa, kamu mau kemana? Mau aku temenin kemana gitu? Bisa kita rujukan gitu ke lembaga-lembaga yang kita tahu gitu. T, tunggu situasi reda. Lalu bicaralah dengan korban, tanyakan kepada mereka apa yang dapat mereka bantu, jangan menyalahkan korban. Jadi benar-benar just be there for them gitu, benar-benar temani saja, tanyakan apa yang mereka butuhkan. Kalau kamu bisa bantu untuk mendapatkannya, kamu bantu, tapi jangan sampai kamu menjudge dia atau criticize dia atau menyalahkan dia. Upaya merekam kejadian. Gunakan kamera kalian di HP untuk mendokumentasikan kejadian. Karena, dan ingat jangan sebarkan hasil dokumentasi ini tanpa persetujuan dari korban. Ini yang seringkali bisa dikatakan ampuh ya untuk menjadi bukti. Tapi tentunya kamu jangan jadi sebar, jangan kamu share di story gimana, apalagi kalau ada muka korban terlihat. Oke, next. Nah, untuk menanggapi korban pelecehan seksual, ini beberapa tips yang aku bisa share hari ini, yang tidak hanya tentang korban pelecehan seksual yang di ruang publik dan di jalan ya. Banyak sekali yang mungkin kemarin sudah dengar dari Komnas Perempuan, sebenarnya pelecehan dan kekerasan seksual itu lebih sering terjadi di ruang publik, di ruang privat ya, dengan orang-orang yang kita kenal sebenarnya. Jadi kalau kamu punya teman atau rekan yang menurut kamu sepertinya ada yang mengganjal di dia, kamu lihat perubahan sikap mereka, mungkin kamu bisa tanyakan mereka dulu ada yang salah atau tidak, dan kalau mereka sudah merasa berani atau nyaman untuk share ceritanya ke kamu sebaiknya bersikap dengan mendengarkan kisah mereka, tunjukkan simpati dan empati. Buat mereka aman dan nyaman untuk bercerita, prioritaskan keadaan fisik dan mental mereka. Jadi ketika ada yang share ceritanya kepada kamu, itu sebenarnya kita sebagai korban dan penyintas nggak butuh banyak ya pada saat itu. Kita hanya butuh teman yang bisa men-treat kita sebagai kita biasanya gitu, sebagai kita yang sebelum ini terjadi, yang tidak banyak bertanya, yang tidak banyak menjudge, tentunya tidak menyalahkan, dan juga tidak banyak memberi advice, karena yang kita butuhkan hanya didengar pada saat itu. Seperti jangan menghakimi, apalagi menyalahkan, jangan mendiamkan. Jadi jangan karena kamu tahu teman kamu setelah mengalami trauma seperti ini, terus kamu jauhkan, kamu diamkan, justru treat them as normal as possible. Dan jangan mempertanyakan terjadinya peristiwa tersebut. Jangan tiba-tiba nanya, lo pakai baju apa, lo sama siapa, lo sendirian ya, lo sih gitu. Jadi benar-benar just be there for them gitu. Next. Kalau sampai kamu
overwhelmed karena aku juga tahu bahwa dari pengalaman teman-teman aku ya yang pada akhirnya tahu tentang cerita-cerita pelecehan dan kekerasan seksual yang aku alami. Nggak semua orang dan nggak semua teman mempunyai tools yang bisa mereka turn on gitu aja. Jadi mereka juga it's normal untuk kalian sebagai teman juga taken aback ya, bener-bener yang kayak shocked atau kaget atau nggak tahu harus berbuat apa, itu sangat wajar. Tapi pada saat-saat itu kamu bisa memakai lah frasa-frasa ini gitu untuk tetap make sure kepada teman kamu bahwa kamu ada bersama mereka gitu. Aku percaya kepadamu, kamu nggak salah, kamu nggak sendirian, aku menyesal ini terjadi kepada kamu. Just say these words dan you're fine gitu. Yang dimana kamu nggak perlu tools yang begitu banyak knowledge yang kamu butuhkan. Mungkin itu nanti bisa menjadi trigger untuk kedepannya kamu lebih belajar tentang cara mengalami bagaimana pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi sehari-hari seperti yang teman kamu alami. Tapi benar-benar kalau kamu stuck, bisa aja pakai refer ke frasa-frasa ini. Next. Oke, mungkin di sini ada teman-teman yang juga korban kekerasan seksual atau sudah menjadi penyintas kekerasan seksual. Penting buat kamu untuk mengerti bahwa semua yang terjadi kepada kamu bukan salah kamu. Dan sebagai korban dan penyintas sendiri, aku tahu ini salah satu konsep yang sulit dimengerti ya bagi kita, karena we tend to blame ourselves gitu. Jadi benar-benar yang dan itu hal yang natural ya yang terjadi di dalam otak kita ya. Kalau kita lagi sendirian atau apa, itu kayak harusnya gue waktu itu gini ya, harusnya waktu itu gue bela dirinya gini ya gitu. Tapi reaksi yang terjadi pada saat kekerasan dan pelecehan itu terjadi, tahu itu bukan juga 100% diri kita, karena banyak sekali reaksi-reaksi yang memang ketika trauma atau tindakan kejahatan terjadi itu kita bisa saja men-channel itu ya. Jadi kalau aku sendiri ketika di awal-awal ketika bersama pelaku dan pelecehan dan kekerasan itu terjadi, aku freeze mode, aku benar-benar diam, kayak udah berdoa aja dalam hati untuk semua ini situasinya cepat selesai gitu. Tapi ketika beberapa tahun kemudian lagi di kuliah terjadi juga pelecehan, akhirnya aku bisa membela diri aku sendiri gitu. Dan semua progres itu, semua improvement itu tidak mudah aku jalani, tapi juga itu memang self growth kita gitu. Jadi tahu bahwa walaupun trauma ini akan kamu bawa terus, tapi proses healing itu tidak akan berhenti. Dan healing itu it's a journey, not a destination ya. Jadi bukan tujuan, gue harus sembuh gitu, gue harus pulih gitu. Tapi proses pemulihan kamu adalah in conjunction dengan self growth kamu. Dan kamu harus tahu bahwa kamu berhak merasa aman di ruang publik. Kesalahan hanya ada pada pelaku. Kamu tidak sendiri. Nggak apa-apa kalau kamu merasa membutuhkan atau menginginkan dukungan dari orang-orang terdekat kamu. Rasa tidak sendiri itu yang kamu harus ingat, karena ketika aku terjun ke dunia komunitas ini dan organisasi-organisasi ini, akhirnya aku lihat banyak sekali penyintas-penyintas di sana yang kita akhirnya pada saling menguatkan gitu ya. Dan mungkin untuk orang-orang yang ultra independent sekali, yang seperti aku yang dibesarkan untuk mandiri, sulit sekali bagi kita untuk bisa bilang bahwa ke orang kalau kita membutuhkan pertolongan gitu ya. Tapi pada saat-saat seperti ini, tahu bahwa it's normal to ask for help. Ulurkan tanganmu pada satu atau beberapa sahabat dan meminta mereka menjadi pendukungmu sekaligus yang membantumu. Cobalah mendekatkan diri dengan teman-teman yang bisa mendukung dan menjaga. Jangan ketika trauma ini terjadi, menurut aku juga it's a lesson di mana kita bisa memilih ya safe space kita siapa aja. Kita bisa dibebaskan untuk memilih untuk bergaul dengan siapa aja. Jadi juga
itu juga bisa empower kita juga. Dan tentunya jangan lupa bahwa jangan lupa untuk terima kasih kepada kekuatan kamu. Kamu ada di sini, apalagi kamu sekarang ingin belajar lebih lanjut tentang kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi. Kamu ingin membantu teman-teman kamu yang penyintas dan korban, dan itu semua berkat kekuatan kamu yang ada di diri kamu sendiri. Jadi bilanglah terima kasih terus-menerus dengan diri kamu. Jangan lupa itu. Oke, next. Oke, kalian bisa juga cerita ke Holleback ya, websitenya ada tertera di situ. Kita ada ruang aman, kalian bisa lihat sendiri di website kita, sangat interaktif, ada peta yang dimana nanti ada pinpointnya, point pink itu berarti lokasi-lokasi yang telah terjadi pelecehan, yang dimana terus ada orang yang bercerita, point hijau ada orang yang menjadi bystander di situ, yang telah membantu dan akhirnya bercerita juga di platform kami. Terus kemana kamu bisa mencari informasi bantuan, ada directory website, ada juga info line dari XL, tapi juga komunitas-komunitas atau safe space seperti Help Nona dan komunitas-komunitas gender lain yang ada di wilayah kamu, itu semua juga bisa membantu kamu untuk to be less alone gitu ya, untuk kamu merasa aman, nyaman dan tidak sendiri. Jadi jangan segan-segan untuk reach out ke mereka. Seperti dulu aku juga mulainya dari menjadi relawan di salah satu acara Help Nona ya. Jadi mulai dari those steps, langkah-langkah seperti itu, terjunlah ke dunia advokasi ini, aktivisme ini, dan akhirnya juga itu semua tools yang kita dapatkan untuk memperkuat diri kita sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang ingin kontak bisa